Untuk program pulang kampung kedua ini guys, Intan dapatnya dari website Tiongkok. Tidak ada sumber Indonesia yang menjelaskan hal ini. Makanya tak kasih tahu sekarang. Intan yakin banyak teman-teman yang nggak tahu akan hal ini. Dan teman-teman perlu tahu ini. Kenapa toh? Di pulang kampung pertama yang tahun 60 itu kok banyak beritanya. Sedangkan di pulang kampung yang kedua itu tidak banyak beritanya karena program pulang kampung yang pertama itu resmi sehingga ada catatan sejarahnya di Indonesia. Kalau yang 60 ini guys ya, istilahnya ya pulang kampung pertama itu istilahnya kita itu diusir secara halus, ada peraturan resminya. Lah yang kedua ini duar tanpa babi bu, etnis Tionghoa itu diusir, hartanya disita, banyak wanita dilecehkan sampai mereka itu mengungsi di tempat penampungan, itu pun tempat penampungan yang nggak layak huni. Pas Intan ngebahas video Hainan, Intan sempet sebut-sebut program pulang kampung. Itu adalah salah satu peristiwa yang lumayan nyesek sih. Tapi karena teman-teman minta Intan bahas, ya oke, Intan bahas sekarang. Ada 2 kali program pulang kampung, tahun 60 sama tahun 66. Semuanya tak bahas di video ini. Nihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, besok sudah close PO ya guys. Kalau sudah close PO sudah nggak bisa pesen. Buat teman-teman yang nonton video ini setelah close PO bisa order kaos ini tanggal 1 bulan depan. Ini kaos edisi Xinjia ya, gambar naga kayu. Selain gambar naga kayu ada juga gambar yang naga bling-bling. Yang naga bling-bling ini bukan spesial Xinjia, jadi bisa dipakai di event yang bukan Xinjia. Terus juga ada tokoh-tokoh samkok. Tokoh samkoknya ini lumayan lengkap. Kayaknya paling lengkap itu tokonya Intan deh. Mulai dari 3 bersaudara, Kuan Yu, Zhuge Liang, Liu Bu, sampai antagonisnya Cao Cao itu ada semua. Close PO besok ya guys, 14 Desember. Bisa dicek out via Tokopedia dan Shopee yang linknya ada di deskripsi. Oke, let's start. Seperti yang kita ketahui, karena Tiongkok itu pada zaman dinasti-dinastian abad ke-17, 18, 19 itu kan kacau tuh ya negaranya. Makanya banyak warganya itu eksodus ke negara-negara lain. Salah satu negara yang dijadikan tempat eksodus ya Indonesia itu. Kebanyakan dari orang-orang Tiongkok itu yang ke Indonesia itu menetap di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa. Sempat ya guys ya, pada 27 April 1955, Perdana Menteri Tiongkok yaitu Zhou Enlai datang ke Indonesia. Dia silaturahmi dengan imigran-imigran Tiongkok yang ada di Indonesia. Zhou Enlai waktu itu berkata, meski kalian tinggal di Indonesia, namanya saudara tetap saudara. Tiongkok akan selalu menyambut kalian pulang. Kalian itu ibarat anak cewek yang sudah menikah. Karena di Tiongkok itu anak cewek kalau nikah itu ya sudah jadi punyanya keluarga lain. Tapi kalau misalkan pada suatu hari si keluarga cowok itu nggak mau lagi menerima si cewek, pasti keluarganya cewek akan menyambut dia pulang lagi. Bener kan? Oke, sekarang kita masuk ke program pulang kampung pertama. Sebelumnya ya guys, tak kasih tahu dulu latar belakangnya. For your information, Tiongkok itu ya guys ya, itu menetapkan kewarganegaraan ius sanguinis. Ius sanguinis itu penentuan kewarganegaraan yang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Bapaknya Tiongkok, ibunya Tiongkok, anaknya otomatis Tiongkok. Meskipun si anak tidak lahir di Tiongkok. Ya, Tiongkok aturannya kayak gitu. Kalau di Indonesia, berdasarkan UUD 45, yang disebut warga negara Indonesia adalah penduduk Indonesia asli atau warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia selama 5 tahun dan usianya di atas 21 tahun. Itu menurut UUD. Di abad ke-20 di Indonesia itu sudah banyak etnis Tionghoa yang menetap di Indonesia. Sudah 2,6% atau
kurang lebih ya itu sudah 2,5 juta orang. Mengingat banyaknya warga negara Tiongkok yang ada di Indonesia, Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai itu memutuskan untuk berdiskusi dengan pemerintah Indonesia mengenai kewarganegaraan ganda. Pada tanggal 22 April 1955, semasa konferensi Asia Afrika di Bandung, ditandatanganilah persetujuan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan. Perjanjian ini resmi ya karena ditandatangani oleh Zhou Enlai selaku Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Sunario yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia. Meskipun resmi ya ada hitam di atas putihnya, tapi pemerintah Indonesia itu enggan mengakui kewarganegaraan ganda. Etnis Tionghoa disuruh menentukan sendiri kewarganegaraannya. Yang diberikan warga negara Indonesia hanya mereka yang mau melepaskan warga negara Tiongkok. Pada bulan Maret 1950, pemerintah Indonesia itu melancarkan serangkaian program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang Indonesia asli alias pribumi ya, yang dikenal dengan program Benteng. Menurut sejarawan Alwi Shahab, pada masa itu etnis Tionghoa itu sudah mendominasi perekonomian Indonesia. Apalagi pada tahun 1956, Mr. Asad Datuk Mudo yang juga merupakan politisi dan bekas pejabat presiden di Jogja ngompor-ngomporin dan menuduh etnis Tionghoa itu memonopoli perdagangan sampai-sampai mereka itu tidak membuka jalan bagi kaum pribumi. Mr. Asad itu menyerukan agar adanya perlindungan khusus di bidang ekonomi untuk kaum pribumi. Dari sini sudah mulai panas nih ya Indonesia. Ada ketegangan antara etnis Tionghoa dan Indonesia asli. Sudah mulai ada timbul benih-benih kebencian. Pada tahun 1958, Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pada saat itu, menetapkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Intinya, warga negara asing itu harus memilih kewarganegaraan, mau warga negara Indonesia atau warga negara asing. Ya, kalau mau warga negara Indonesia harus melepaskan kewarganegaraan asing. Meski banyak yang nggak ngurus, kenapa nggak ngurus ya? Mereka punya alasan pribadi ya. Buat teman-teman mungkin tahu apa alasannya, bisa nebak-nebak juga. Silakan komen di kolom komentar. Atau mungkin barangkali yang ada nenek moyangnya mengerti peristiwa ini, kenapa kok nggak mau ngurus? Itu bisa komen-komen di bawah ya. Tapi ada juga loh yang ngurus, ada juga loh yang rela melepaskan kewarganegaraan Tiongkok demi menjadi warga negara Indonesia. Gampang? Enggak guys, dipersulit. Ya karena mereka dari sononya itu nggak niat ngasih kewarganegaraan. Ini kayak mereka itu nolak secara halus. Intan langsung lompat ke tahun 1959 saat Indonesia mengalami gejolak politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Presiden Soekarno ingin mengurangi pengaruh asing terhadap ekonomi dan politik di Indonesia. Dan ini sasarannya etnis Tionghoa guys, yang merupakan kelompok yang berpengaruh besar dalam bisnis dan perdagangan. Pada tanggal 16 November 1959, Presiden Soekarno itu mengeluarkan PP nomor 10 tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah swatantra tingkat 1 dan 2 serta keresidenan. Ini intinya melarang orang asing untuk dagang. Kan zaman ini tuh zaman banyak toko kelontong ya. Jadi orang asing itu nggak boleh dagang ecer atau buka toko kelontong, kios itu nggak boleh di daerah-daerah yang setara kabupaten. Ini secara hukum ya warga negara asing, tapi kan Intan bilang ada juga kan etnis Tiongkok yang
sudah menjadi warga negara Indonesia, mereka rela melepaskan kewarganegaraannya, wes mereka juga rela ngurus meskipun dipersulit, tapi toh di peristiwa ini mereka juga kena juga, pokoknya ya mata sipit kena semua. Kenyataannya di lapangan kayak gitu. Pada saat itu 86.690 pedagang yang terdaftar itu 90%-nya etnis Tionghoa di-ban guys, tidak boleh beroperasi. Menurut harian Waspada yang berada di Medan, kurang lebih 25.000 kios itu kena imbas PP 10. Mereka dilarang beroperasi. Malah majalah Tempo itu menyebutkan 500.000 pedagang Tionghoa itu dipaksa untuk berhenti beroperasi. Di Cibadak, Sukabumi terjadi bentrokan berdarah antara etnis Tionghoa dan pasukan teritorium Siliwangi. Di Sumatera Utara, penegakan PP 10 tahun 1959 ini dibarengi dengan penyitaan bahan-bahan dan sandang pangan. Pemerintah rakyat Tiongkok memprotes keras PP 10 tahun 1959 ini. Duta Besar Tiongkok Huang Zheng itu mendesak Subandrio selaku Menteri Luar Negeri untuk meninjau kembali PP 10 tahun 1959 ini. Tapi Subandrio bilang ini PP sudah tidak bisa diotak-atik, ya udah peraturannya kayak gitu. Oke, akhirnya Tiongkok mengambil inisiatif. Dia menyuarakan kepada etnis Tionghoa yang ada di Indonesia yang mau balik, ayo balik, tak sediakan kapal. Dibukalah pendaftaran buat imigran Tiongkok yang mau balik ke Tiongkok. Inilah yang disebut program pulang kampung. Ini program pulang kampung yang pertama. Pada tanggal 23 Januari 1960, Indonesia itu mengeluarkan peraturan tentang pemulangan warga asing tersebut. Peraturan ini intinya ya guys ya, setiap warga negara etnis Tionghoa yang balik ke Tiongkok itu tidak boleh membawa lebih dari 3 set pakaian dan 4 pasang sepatu. 11 jenis barang berharga tidak boleh dibawa sekecil apapun. Seperti emas, logam, perak, perunggu, uang itu tidak boleh dibawa. Benda-benda berukuran sedang dan besar tidak boleh dibawa. Itu kayak mesin tik, piano itu tidak boleh dibawa. Pemerintah itu juga ngecek ya etnis Tionghoa yang mau naik ke kapal Tiongkok itu untuk dipulangkan kembali, apakah mereka membawa barang-barang sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 29 Februari 1960, Tiongkok berhasil menyewa lebih dari 10 kapal dari Uni Soviet dan negara-negara lain. Kok sewa? Karena Tiongkok sendiri pada waktu itu belum punya kapal. Tiongkok sendiri pada saat itu adalah negara miskin, sudah miskin bermasalah pula. 10 kapal yang disewa Tiongkok itu bolak-balik ya, Tiongkok Indonesia dari Februari sampai Oktober 1960 dia berhasil mengevakuasi lebih dari 60.000 etnis Tionghoa. Dalam menjalankan program evakuasi ini, Tiongkok itu ya nggak pingin dong terus-terusan nyewa kapal mahal, iya kan? Tapi mengingat ada saudara sebangsa yang menderita di luar sana, Perdana Menteri Zhou Enlai memerintah pengalokasian sebagian dana evakuasi untuk membeli kapal ya supaya nggak sewa-sewa mulu. Tiongkok mengeluarkan dana sebesar 265.000 pound sterling yang setara dengan 900.000 yuan untuk membeli kapal bekas dari perusahaan Yunani, dan kapal ini itu direnovasi selama 10 bulan sampai akhirnya jadi kapal yang layak pakai yang dikasih nama Guanghua. Guanghua ini adalah kapal penumpang jarak jauh pertama yang dimiliki oleh Tiongkok. Bukan cuman itu saja, Tiongkok juga mengalokasikan dana sejumlah miliar yuan untuk membangun pertanian negara di berbagai tempat seperti Guangdong, Guangxi, Hainan, dan Fujian untuk menampung sejumlah besar imigran Tionghoa yang pulang supaya setelah mereka pulang mereka juga bisa cari nafkah.
Di kapal Guanghua ini juga disediakan tenaga militer dan tenaga medis. Pada tanggal 28 April 1961 adalah pertama kalinya Guanghua itu dilayarkan dari Guangzhou ke Indonesia untuk proses evakuasi. Guanghua ini ya guys ya, meskipun kapalnya itu kapal gratisan, maksudnya imigran-imigran Tiongkok yang naik kapal itu kan nggak dikenain biaya itu ya. Tapi Tiongkok meskipun kapalnya gratisan nih ya, dia bikinnya niat banget loh. Dia tahu kan, etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu suka banget mandi. Orang Tiongkok itu jarang mandi guys. Sampai disediain banyak kamar mandi loh di Guanghua tersebut. Kamar mandinya itu juga kamar mandi yang bukan ecek-ecek. Ada air panas sama air dinginnya. Bahkan kru militer sama kru perawat Guanghua itu dia itu rela tidak mandi supaya passengernya itu bisa mandi. Kan takut kekurangan air, iya kan? Di Guanghua juga disediakan ruang teh. Pokok di program pulang kampung yang pertama ini yang terjadi di tahun 60, dari sekitar 199.000 etnis Tionghoa yang mendaftar untuk pindah, namun pada akhirnya hanya sekitar 102.000 orang yang bisa diangkut. Ini adalah ending dari program pulang kampung yang pertama. Sekarang kita masuk ke program pulang kampung yang kedua. Yang program pulang kampung kedua ini terjadinya di awal-awal Orde Baru. Kita semua tahu ya, pada tanggal 30 September 1965, Indonesia itu mengalami situasi politik yang kacau. Santer banget isu PKI. Bahkan ada kampanye anti Tionghoa. Hal ini berakibat pada pemusnahan Tionghoa yang lebih besar dan lebih barbar dibanding 6 tahun sebelumnya. Mereka bukan cuman dijarah, hartanya disita, banyak wanita yang dilecehkan juga, yang dibunuh juga banyak. Bahkan ada etnis Tionghoa yang ikut berjuang dalam memperdekakan Indonesia itu kena juga di peristiwa ini. Mendengar hal ini, Tiongkok itu marah dong, dan Tiongkok meluncurkan kembali Guanghua untuk proses evakuasi yang kedua. Untuk program pulang kampung kedua ini guys, Intan dapatnya dari website Tiongkok. Tidak ada sumber Indonesia yang menjelaskan hal ini. Makanya tak kasih tahu sekarang. Intan yakin banyak teman-teman yang nggak tahu akan hal ini. Dan teman-teman perlu tahu ini. Kenapa toh di pulang kampung pertama yang tahun 60 itu kok banyak beritanya, sedangkan di pulang kampung yang kedua itu tidak banyak beritanya? Karena program pulang kampung yang pertama itu resmi, sehingga ada catatan sejarahnya di Indonesia. Kalau yang 60 ini guys ya, istilahnya ya pulang kampung pertama itu istilahnya kita itu diusir secara halus, ada peraturan resminya. Lah yang kedua ini duar tanpa babi bu, etnis Tionghoa itu diusir, hartanya disita, banyak wanita dilecehkan, sampai mereka itu mengungsi di tempat penampungan, itu pun tempat penampungan yang nggak layak huni. Di proses pemulangan kampung yang kedua ini guys, karena memang sumbernya itu sedikit, jadi Intan nggak bisa bicara terlalu banyak. Pokok intinya di program pulang kampung kedua ini, Guanghua ke Indonesia itu lebih challenging lagi, lebih banyak tantangannya. Kenapa? Yang pertama, Guanghua ke Indonesia itu ngelewatin rute Taiwan. Yang kita tahu sendiri pada saat itu Tiongkok dan Taiwan lagi panas-panasnya. Ada kemungkinan besar saat kapal itu melewati Taiwan akan diserang kapal dari Amerika atau diserang Kuomintang. Yang kedua, rutenya juga melewati Vietnam, dan itu berbahaya karena pada saat itu perang Vietnam sedang berlangsung. Makanya sampai awak militer Tiongkok yang di kapal Guanghua itu disuruh nyamar sebagai kru kapal biasa. Namanya aja
nyamar ya, jadi senjatanya pun itu bukan senjata-senjata yang profesional. Maksudnya senjata-senjatanya itu yang kecil-kecil doang. Yang ketiga, pada saat itu hubungan antara Indonesia dan Tiongkok itu tidak baik-baik. Saking niatnya Tiongkok akan program evakuasi ini, sampai Tiongkok itu ngasih kapal militer untuk mendampingi Quang Hoa itu berlabuh. Iya dong, kalau melewati rute-rute bahaya seperti Taiwan, Vietnam, kalau nggak dikasih kapal militer ya nggak tahu dah gimana jadinya. Tapi kapal militer ini nggak boleh masuk ke perairan Indonesia. Jadi ya ngapung gitu di atas laut gitu selama kapal penumpang itu berlabuh di Indonesia. Nggak apa-apa, kan pentingnya kapal militer itu mendampingi selama perjalanan doang. Jadi ya itu nggak masalah ya. Masalahnya begitu kapal penumpang itu mendarat di Indonesia, kru kapal itu tidak boleh turun. Nah ini kan itu sempat terjadi perdebatan sampai akhirnya nego-nego at the end ya udah boleh, beberapa kru kapal boleh turun untuk menjemput imigran Tionghoa. Pemerintah Tiongkok itu mengirimkan Quang Hoa ke Teluk Belawan Indonesia. Di program pulang kampung kedua itu 4 kali ya bolak-balik Tiongkok Indonesia, dan berhasil mengevakuasi 4.251 imigran Tiongkok yang berada di Indonesia. Pokok total ya, sejak Quang Hoa ini berlabuh dari program pulang kampung yang pertama sampai endingnya itu 13 kali bolak-balik PP Tiongkok Indonesia. Makanya di video Intan tentang Hainan dengan adanya program pulang kampung ini, tentu dong otomatis banyak imigran Indonesia yang ada di Tiongkok sana. Makanya di video Intan tentang Hainan kemarin, sampai di Hainan itu ada desa Indonesia. Di Tiongkok itu guys, pas ada event-event KBRI itu kerasa banget loh dampak dari program pulang kampung, karena banyak ya secara face-nya Chinese ya kan, mata sipit gitu kan, tapi mereka bisa bahasa Indonesia ya karena dampak dari program pulang kampung ini. Apa sih hikmah yang bisa didapat dari video ini? Yang pertama, Intan ngebikin video ini bukan dengan maksud supaya teman-teman itu konotasinya negatif ya sama ras lain. Enggak, kita ini warga negara Indonesia, kita wajib mencintai tanah air kita Indonesia, dan Intan sangat mendukung persatuan. Gini loh guys, memang peristiwa program pulang kampung ini nyesek ya, tapi kita mesti ingat yang lainnya juga. Maksudnya pada saat awal kita ke Indonesia, nenek moyang kita ke Indonesia, mereka memperlakukan kita dengan baik. Sekarang saat ini, apalagi sejak Gus Dur itu muncul dan jadi presiden, mereka memperlakukan kita dengan baik. Jadi teman-teman jangan memandang mereka dari sisi jeleknya doang. Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman etnis Tionghoa, Konfusius pernah berkata supaya kita harus selalu ingat akan jasa baik orang. Makanya Intan bikin video ini ya guys ya. Tiongkok yang pada saat itu dianya sendiri loh nggak kekurangan masalah, nyempet-nyempetin ngebantu saudara kita, mengeluarkan tenaga, waktu, biaya yang tidak sedikit. Itu adalah hal yang patut kita apresiasi, patut kita kenang, patut kita ingat. Udah cukup dengan diingat aja. Boro-boro kalau teman-teman mau menceritakan program pulang kampung ini ke teman-teman, apalagi ke anak cucu kita, ya itu bagus. Tapi minimal teman-teman sendiri tuh ingat bahwa mereka itu menganggap kita saudara. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau pernah punya cerita dari leluhur-leluhur tentang program pulang kampung ini, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton
film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.